Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Fauzan Zaini Sohibul Ma'had dan seluruh keluarga besar yang saya hormati, para kiai yang hadir yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Pamekasan, Bapak Bupati Sampang, Bapak Bupati atau yang mewakili, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, panas-panas saya masih bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Yai Fauzan. Untuk apa? Untuk bikin deklarasi mahasiswa Forkom mahasiswa di Karangdurin. Karang itu desa, Durin itu duren ya. Tapi nggak ada durennya. Yang ada duda keren. ada emang duda keren. Oh banyak. Karangdurin. Kurang durin. Ini pertama saya mohon maaf ini duduk di atas. Jadi kita ini menempuh satu zaman yang mudah. Hari ini pemuda-pemuda ini menempuh zaman yang mudah, yang tidak kebayang sebelumnya. Apa? Zaman milenial. Zaman milenial ini zaman baru yang tidak kebayang. 20 tahun yang lalu nggak kebayang ada zaman seperti ini. 20 tahun yang lalu saudara-saudara kita ini yang tua-tua ini dengarkan sandiwara radio sahur sepuh itu senengnya. Di Madura ada sahur sepuh Brahma Kumbara, seneng ya. Ini mic-nya jangan ngaku, pusing kepala saya ini nanti. Sound bagus kayak gini kok nger-nger ini. Jangan. Nah, terus yang belakang itu tolong jangan terlalu ke telinga saya. Rada dibengkok kayak itu. Bengkoknya dikit aja. Nah, udah. Soalnya saya ini kalau dengar suara agak keras, nggak bisa ngomong. Ingat suara istri saya. Jadi ini zaman baru, nggak kebayang. Orang Madura 20 tahun yang lalu itu mau ngelihat sesuatu itu mesti ke Surabaya, belanja radio aja ke Surabaya. Makanya orang Madura itu kalau ketemu orang Jawa di Surabaya sering salah paham. Orang Madura masuk ke Surabaya lihat bis, nanya ini bisnya siapa ini? Kirangan, Pak. Oh, Kirangan punya bis ya.
lihat gedung tinggi lah, ini gedung ini punya siapa? Kirangan, Pak. Oh, Kirangan kaya sekali berarti. Ada pesawat, ini punya siapa? Kirangan, Pak. Oh, punya pesawat Kirangan. Begitu ada orang mati, siapa itu? Kirangan, Pak. Oh, ternyata Kirangan mati juga. Padahal Kirangan itu artinya nggak ngerti. Dikira Kirangan itu nama orang. Itu dulu suka gitu, sekarang paham. Orang Madura dianggap nyuri di Surabaya, nyuri. Tanya, kamu nyuri sama siapa? Katibi, Pak. Mana katibinya? Lihat kamu nyuri sama siapa? Katibi, Pak. Alamatnya mana? Katibi. Katibi, Pak. Sekarang saya ini sudah nggak bisa. Saya ini sudah tahu modern gitu. Bahasa Madura saya sudah mulai paham. Ada make banget. Kalau dulu susah. Susah loh dulu. Ada make. Iya, dari depan kayak Bung Karno. Dari depan, dari belakang kayak Bung Kelaan. Ada. Nah, anak modern sekarang nggak seperti dulu. Kamu lebih mudah. Dulu anak-anak zaman saya itu pengen lihat gajah. Itu mesti nunggu siaran TVRI namanya Flora dan Fauna. Nggak tahu kalau Flora dan Fauna. Flora dan Fauna itu siaran khusus hewan-hewan binatang buas. Sekarang orang mau lihat dunia zaman ini mudahnya luar biasa, nggak perlu kemana-mana, cukup beli handphone, ada pulsanya, punya kuota. Ini dunia baru. Anak milenial ini, ya Allah, sampai itu mic-nya kok ngaki salini mic sing ono cekelane, ono kabel digoleki. On odi. Ayo mana loh, ini kan nggak ngaknik kalau kayak gini. Memang sesuatu itu kalau nggak ada wasilahnya memang ngaknik. Kalau nggak ada wasilahnya memang ngaknik. Coba ini, wong ada wasilahnya aja kadang ngaknik, apalagi nggak ada wasilahnya. Nah itu anak. Yang penting dunia sekarang itu ini. Ya ini dunia baru. Kita bisa lihat dunia itu pakai ini sekarang. Mau lihat Afrika tinggal ngetik aja. Kucing Afrika keluar di sini. Mau iseng bokong India keluar di sini. Ini dunia baru. Ngapalkan alfiah nggak perlu nulis, tinggal di sini. Ada di sini. Mau yang model lagu apa ada di sini. Ini dunia baru. Dunia yang nggak kebayang 20 tahun yang lalu. Anak-anak muda Madura 20 tahun yang lagi. Udah jangan udah lagi mic-nya ini. Ya Allah, zaman itu tukang mic-nya lho usil umum. Nggak tak bayar nanti. Padahal bukan saya yang bayar, Kiai Fauzan. Udah jangan diude-ude, denger nggak usah dikeras-kerasin, karena saya kalau ngaji memang nggak keras. Kalau mau yang keras itu tetangga sebelah yang suka teriak-teriak itu. Saya ngajinya begini, mau didengerin ya syukur, enggak ya terserah. Nah ini dunia baru, ini namanya milenial. Anak milenial ini enggak mengenal hal-hal yang dulu dikenal sebagai sesuatu yang indah. Orang dulu kalau pacaran, ya, itu nunggu bulan purnama.
Iya, terus pergi ke tepi pantai. Karena apa? Yang terang itu rembulan. Sekarang 24 jam ada listrik, maka rembulan mulai dilupakan. Maka tidak ada lagi rayuan rembulan. Kekasihku, wajahmu seperti purnama, udah lupa, udah nggak ada begitu. Anak milenial baru ini rayuannya aneh kalau pacaran. Kekasihku, aku nanti nggak mau lewat jalan selatan. Lah kenapa? Karena kalau lewat jalan selatan aku nggak mampu mengutarakan isi hatiku. ini anak milenial, anak baru. Jadi kalau lewat jalan selatan, kenapa? Aku nggak mampu mengutarakan hatiku. Nggak ada lagi rayuan-rayuan yang seperti dulu. Misalnya ini zaman baru yang tidak dikenal sebelumnya. Dek, apakah bapakmu ini sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak-anak milenial ini yang kecil-kecil ini dunia baru yang sebelumnya tidak dikenal. Dulu santri kalau ribut begitu dipisah selesai. Sekarang orang ribut nggak bisa selesai karena bisa WA-an sambil marah-marah. Oh telek kamu, gitu misalnya. Apa telek itu bahasa sininya? Ya pokoknya itulah. Anak milenial ini model baru semua. Disuruh bikin komitmen susah. Disuruh penuh keyakinan susah karena hidupnya gampang. Di pesantren suruh tirakat gitu susah karena lahir sudah dalam keadaan kenyang. Suruh bertapa gitu di tempat-tempat yang kholwat, yang gelap gitu, nggak mau dia. Lahirnya sudah di dalam listrik. Kalau kangen juga nggak seperti saya dulu. Kalau zaman saya kangen itu berat. Itu rindu itu sakit. Rindu itu berat dan sakit karena nggak ketemu, jauh. Makanya orang kalau dulu rindu itu luar biasa susahnya. Mesti ke pasar beli kertas warnanya pink. Iya, kertas warnanya pink, baunya harus bau mawar. Jangan sampai keliru bau melati. Karena itu bau hantu. Terus cari kertas itu cari pulpen warnanya biru. Jangan pulpen warna merah. Untuk apa? Nulis surat cinta. Kalau warna biru hatinya sedang mengharu biru. Kalau merah putus. Mulai bisa menulis isi hati. Maka anak-anak dulu itu pinter membuat puisi, membuat kalimat cinta karena rindunya menyakitkan. Untukmu kekasihku di penjara suci. Di pesantren maksudnya. Kalau pakai bahasa Inggris kayak Kiai Fauzan ya, di Holy Prison. Oh. Entah kenapa sejak kepergianmu ke pondok, hatiku selalu berdebar-debar. Dan selalu rindu. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Aku tidak mengerti lagi. Hatiku serasa sakit dan perih karena aku rasa hatiku sedang berdarah. Karena seperti seorang penyair menyatakan, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu, tanya yang tua-tua itu pengalaman. Dan malam hari ini kupaksakan menulis sajak rindu untukmu karena rasanya sudah tidak tertahan lagi. Dan saat menulis sajak rindu untukmu, aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang di bawah sinar rembulan yang sama. Wah. Terus kirim, cari Pak Pos. Sampean aja udah nggak tahu Pak Posnya. Nah, seminggu nggak datang, 2 minggu nggak datang.
Ini jangan-jangan ketahuan pengurus. Buka tempel di mading pagi-pagi. Lah iya, pinter-pinter. Kalau nggak bisa ngarang sendiri, beli buku cara menulis surat cinta. Maka kemudian banyak sekali surat cinta itu tulisannya sama karena nyuntuh. Nah, anak milenial sekarang nggak perlu itu. Kalau rindu tinggal miringkan wajah. Ini anak milenial itu pakai tuh di sini. Ya, ini gitu. Sudah dikirim gitu aja, share it gitu. Dan kalimatnya nggak panjang, cuman mah gitu. Ini dunia baru, dunia milenial. Anak-anak sekarang bisa itu. Dulu kita cuman berteman itu, punya teman itu sesama Madura. Orang Jawa berteman sesama tapi sekarang sampean bisa berteman dengan siapapun asal mau buka ini. Berkawan dengan orang Amerika, berkawan dengan orang Inggris. Saya punya anak usia 14 tahun. Kalau belanja sesuatu enggak di Indonesia, belanja sesuatu ke Amerika. Iya, kemarin barusan belanja dari Kanada, tak tanya, apa nak ini berapa harganya? 17.000. Loh, kok 17.000 sudah dapat dari Kanada? Iya kan, cuman peniti. Nah, sekarang kita bayangkan peniti terus impor dari Kanada itu gimana caranya? Cuman 17.000. Tapi ini milenial. Ini dunia baru. Dunia di mana anak-anak kita antar bangsa ketemu, antar negara ketemu, semua ketemu tanpa ada sekat, tanpa ada batas. Sampean bisa lihat anak-anak Korea pakai musik, pakai standar K-pop, tiba-tiba mencontoh anak Korea pakai rambut miring gini, boleh, gak ada yang larang, kecuali di pondok gak boleh. Lihat anak Amerika punya rambut celipir begini kayak ayam, kita nyontoh pakai rambut begini. Tapi kalau kehujanan guling, aguling. Loh, itu terserah. Kamu mau sekarang tidak mau pakai aku cinta padamu, silahkan, nggak apa-apa. Pakailah I love you. Nggak mau lagi pakai kerong, Kak. Nggak mau pakai itu, tapi mau pakai aku rindu kekasihku, I miss you. Terserah sekarang, balah. Kamu nggak mau makan makanan Madura, kamu langsung pakai makanan spaghetti dari Italia, nggak ada yang ngelarang. Dunia terbuka luar biasa sekarang. Dunia yang sangat terbuka. Orang Indonesia setiap hari bisa ketemu sama orang Arab ketemu sama orang Cina. Kayak begini sekarang contohnya. Kita hari ini ketemu dengan orang Jepang. Walaupun kita tidak ketemu dengan Jepang secara langsung, tapi Jepang datang ke sini ngirim mic. Ini buatan Jepang. Kalau nggak ada Jepang bikin mic, tenggorokan kita putus. Ya, sampean mau ribut dengan temannya menggunakan Facebook punyanya Mark Zuckerberg. Yang sulit ributnya di situ semua ada. Kaum muslimin mau pergi haji mesti dibantu sama orang Yahudi. Urusan apa? Urusan naik pesawat. Kalau tidak naik pesawat anti Yahudi, silahkan renang sampai Mekah. Ini dunia baru, udah nggak bisa. Saya panas begini sekarang sudah tidak lagi pakai kipas dari pohon nira atau dari pohon kelapa gini kebut, enggak, langsung pakai Cosmos produksi Cina. Ayo, biar kita ngajinya indah pakai syuting produksi Jepang, biar perempuan kita cantik pakai parfum dari Prancis, pakai bedak dari Prancis,
karena bedak Madura sudah tidak disukai lagi, karena beras ditumbuk pelunteng semua. Ini dunia baru. Para kiai pakai peci putih buatan Cina. Ini dunia baru yang di zaman Rasulullah tidak seperti itu. Arab ya Arab, Eropa ya Eropa, Cina ya Cina. Sekarang tidak bisa. Kita pakai baju, kalau baju Madura mahalnya luar biasa karena tenun. Akhirnya kemudian para santri putri pakai kerudung buatan Cina. Kainnya namanya kain Paris, 15.000 selembar. Ini dunia baru. Dunia baru, ini dunia yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Rasulullah itu sahabat waktu pindah ke Madinah ketemu orang Cina aja kagetnya luar biasa. Ya Rasul, apa? Saya ketemu di Mekah nggak ada, nah terus di Madinah ada. Siapa? Orang kumisnya kiri dan kanan jenggotnya 12. Oh itu Cina. Makanya utrubul ilma walau bisin. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina, maka makamnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di Tiongkok makamnya. Jadi makanya ini umat Nabi Muhammad ini umat akhir yang ketemu dengan semua unsur di dunia yang nggak bisa pisah. Mau kita mau apa? Pisah. Saya kesini pakai pesawat, naik dari Surabaya sampai Sumeneb. Kemudian dari Sumeneb ke sini pakai Alphard buatan Jepang dari Toyota. Ada orang bilang saya yang paling murni Kiai sekarang apa? Minumnya air kelapa. Minum air kelapa pun tidak murni karena aret untuk memecah kelapa ini dari pir mobil. Pir mobil buatan Jepang. Dunia sekarang umat Islam kalau mau hidup paling murni tinggal satu. Apa? Kalau ada hujan kita buka mulut. Tinggal itu yang paling murni. Jangan pakai ciduk karena ciduk itu buatan Cina. Jangan pakai wadah. Lu ini lu nggak bisa. Ini manusia baru, dunia baru Islam, dunia baru kaum muslimin. Maka sekarang sudah tidak bisa lagi sok-sokan. Bank haram sudah nggak bisa. Kalau kita mengatakan bank haram, seluruh kaum muslimin Indonesia dosa semua. Karena umat Islam Indonesia pakai uang. Uang itu keluaran bank, bukan KUD. Pergi haji nabung di bank, baca Al-Quran sebelum dicetak dan dibeli oleh negara, percetakan Quran utang bank. Jadi ini dunia baru. Makanya kita santri ini adalah santri di dunia baru. Sampean ini orang-orang baru, manusia milenial. Sudah manusia milenial, kita ini umatnya Nabi terakhir, Nabi yang jangkauannya rahmatan lil alamin, umat Nabi terakhir. Itu kan kita dipajari kan, Nabi terakhir kan, Adamun Idrisun Nuhun Utuma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khodimun Dagoya. Lu kan itu Nabi terakhir. Nabi terakhir itu Nabi paling rumit luar biasa. Sampai nggak kebayang Nabi Adam ini Nabi pertama nggak rumit. Umatnya baru sekampung, belumlah baru sekeluarga. Makanya masalahnya cuma masalah nggak mau nikah sama pasangannya, itu aja ribut. Orangnya juga baru sejenis, gede-gede gitu aja. 60 dirok, sak dirok segini, berarti 60 dirok sekitar 55 meter. Makanya kadalnya zaman Nabi Adam gedenya sak dinosaurus. 60 dirok, besar Nabi Adam itu. Lu Nabi Adam itu bukan kecil-kecil. Jadi yang mampu menjelaskan kenapa kadal sama Nabi Adam besar-besar, Nabi Adamnya 60 dirok, sak dirok segini. Bukan diroknya orang Madura. Kalau diroknya Madura seperempat meter, diroknya orang sana hampir 1 meter, besar.
Apalagi kalau diroknya Nabi Adam. Wah, itu berarti berapa ratus meter jadinya. Sungai-sungai Madura itu begitu Nabi Adam duduk macet. Besar Nabi Adam itu. Hidupnya baru sekampung, gak usah dibayangkan celananya seberapa gede. Itu hidup Nabi Adam. Nabi Idris umatnya baru sekampung. Nabi Nuh umatnya baru sekampung, satu suku kecil. Dan mainnya juga nggak jauh, mainnya paling di sekitaran Arab sana. Terlempar jauh karena ada banjir. Umatnya Nabi Ibrahim baru Mesir sama Filistin. Belum sampai umat Nabi Ibrahim ke Kangean itu belum sampai. Apalagi ke Sampang belum sampai. Umatnya Nabi Musa baru sampai Filistin Mesir. Umatnya Nabi Isa baru sampai Romawi. Umatnya Nabi Muhammad sampai Madura begini. Nabi Muhammad ketika jadi nabi, manusia itu sudah sampai mana-mana dan sudah berubah. Bentuknya sudah tidak satu, bentuknya sudah berbeda-beda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwimnya sudah macam-macam. Ahsani taqwim Arab cantik ganteng, ahsani taqwim Eropa tinggi besar rambutnya merah, aksani takwim Afrika hitam gosong kayak kopi, aksani takwim Cina tembem-tembem sipit, aksani takwim Indonesia Madura ya pesek-pesek begini. Ini umat Nabi. Makanya Rasulullah cuma dipesan sama Allah apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian itu sudah berbangsa-bangsa dan sudah bersuku-suku, maka kalian harus saling pengertian. Lu ini makanya anak umat Nabi itu disuruh pengertian gitu aja. Makalnya umat Nabi Muhammad ini seluruh bekalnya hampir bekal masa lalu semua. Jadi untuk menjadi makhluk milenial, Nabi Muhammad ini bekalnya masa lalu semua. Bekal sholat itu bekal masa lalu. Kenapa? Karena sholat itu nggak boleh ngadep kemana-mana selain ke kiblat. Kiblat itu Ka'bah di sana. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Di situ ada apa? Ada Ka'bah. Ka'bah itu apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu tanda pertama manusia turun ke muka bumi, namanya Nabi Adam turun ke situ. Jadi Nabi Adam itu alien, penduduk langit sana, bukan penduduk bumi. Yang penduduk asli bumi ya sapi itu asli bumi, monyet asli bumi, manusia bukan, dia penduduk langit. Nah kita disuruh ngadep Ka'bah agar kita nggak lupa bahwa kita ini turunan alien, bahwa kita nanti akan kembali ke langit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita ini nggak boleh lupa kita ini penduduk langit. Maka suruh ngadep petilasan pertama manusia tuh turun, itu makom pertama. Makanya kita ini terbaik. Sama sapi sampean lebih baik, sama kambing mulut kita lebih baik. Kambing dari dulu mulutnya cuma 2 bunyinya, kalau lapar mbak kalau pengen kawin mbak itu udah dari dulu nggak pernah berubah. Tapi karena manusia itu terbaik, mulutnya bisa apa saja, nirukan kambing, nirukan sapi, nirukan cicak bisa. Bahkan mulut manusia itu nggak bunyi, bisa ngomong. Mulut manusia ini aksani takwim. Tangan manusia terbaik aksani takwim. Dia bisa cewek, bisa utek-utek upil, munyuk nggak bisa monyet. Bahkan ini bisa ngomong. Tangan ini tidak dipakai ngomong, tapi bisa berfungsi untuk ngomong. Kalau lagi kampanye, tahu lah ini presiden nomor 1. Kalau 2 kan gitu. Kalau kita lagi emosi, kalau bilang jelek, kalau bilang bagus, kalau mengutarakan cinta, ini namanya aksani takwim, bentuk terbaik. Lah itulah
Nah setelah bentuk terbaik itu kita disuruh agar gak lupa bekal masa lalu, nengok Ka'bah sehari 5 kali. Setelah itu dibekali apa umat Nabi Muhammad untuk menjadi makhluk masa depan, karena makhluk yang ketemu berbeda-beda. Suruh haji. Haji itu nengok apa yang terakhir? Nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tugu cintanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi dulu Nabi Adam turun itu dipisah sama Siti Hawa selama 200 tahun. 200 tahun dalam keadaan rindu, sakitnya luar biasa. Makanya anak manusia itu paling sakit dalam hidupnya adalah sakit rindu. Karena Nabi Adam turun ke dunia diuji pertama kali ujian rindu. Nggak ada yang lebih sakit dari rindu. Yai. Makanya hati-hati kalau santrinya sudah mulai rindu. Iya, kalau kiainya yang rindu, ya silahkan. Kalau santri rindu digundul. Rindu Nabi Adam berhari-hari cuman jalan-jalan sana sini. Kenapa? Nggak tahan dengan rindu. Makanya orang kalau rindu ya kesana kesini gitu. Nggak enak. Sakit gigi disuntik sembuh, udunan gitu bawa ke puskesmas sembuh. Tapi kalau rindu obatnya apa? Nggak ada. Hanya ketemu dengan yang kita rindukan. Itu rindu. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Makanya bahasa Arab rindu yang sangat mengakut itu pakai bahasa hamkon. Hamkon itu rindu yang sudah tidak bisa ditahan, makan nggak enak, aja nggak keluar. Itu hamkon. Lah ketika rindu itu Nabi Adam sudah nggak tahan. Hawa, wah, tiba-tiba ada suara, Adam. Hawa Adam, ternyata Siti Hawa lagi di atas bukit, lagi duduk. Adam, kerong Kak. Nabi Adam naik lari, Siti Hawa turun, tarik sarungnya, Siti Hawa turun. Nabi Adam, Hawa, jangan turun kamu. Kenapa? Kerong Kak. Udah kamu di situ, jangan turun. Kenapa? Kalau kamu sampai turun ke sini, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita, ada perempuan ngejar laki-laki, nggak enak. Nabi Adam naik, akhirnya naik. Kalau film Madura gitu ya, hamko hamise selalu. Akhirnya apa? Berpelukan. Nah, pelukan pertama itu ditandai dengan Jabal Rahmah. Itulah tugu cinta pertama di muka bumi. Dan dari situ anak manusia berubah, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku. Makanya umat Nabi Muhammad yang akhirnya sungguh nengok itu biar gak lupa. Mau jadi Cina ya dari situ, mau jadi Arab ya dari situ, mau jadi Afrika ya dari situ, mau jadi Madura ya dari situ. Jadi ada darah yang sama di antara seluruh manusia di muka bumi. Itulah prinsip dasar yang disebut para ulama ukhuwah basyariyah. Makanya umat Islam Nabi Muhammad ini umat akhir, jangan ribut ketika ketemu bangsa berbeda. Sudah diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kita cuma pengertian aja. Kita diminta pengertian umat Nabi ini. Ya orang Arab kenapa cantik ganteng? Ya kita pengertian lah, karena di sana nggak ada air. Makanya cantik ganteng, biar kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek kayak gini nggak mandi ya tambah jelek. Makanya jarang air tapi wajahnya cantik ganteng. Orang Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah? Ya karena di sana ada musim dingin. Kalau musim dingin dibikin kecil-kecil gini, kedinginan mati. Maka dibikin besar karena kehilangan matahari tanpa ultraviolet selama 4 bulan. Saat kehilangan ultraviolet maka pigmen kulitnya berubah. Maka larilah ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Kamu aja yang ngeres. Makanya kita diminta pengertian. Ya sudah, kalau mereka datang ke sini, kasihlah satu pantai
di Bali sana. Dan kamu kalau nggak ingin lihat jangan ke sana. Udah gitu pakai begini. Nah, kita pengertian. Makanya para ulama kalaupun jadi bupati, kalaupun jadi gubernur, jangan bikin perda syariah. Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Pindah dia ke Thailand, pusing kita. Loh ini loh pengertian itu. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember hari raya Natal itu pakai daun cemara. Karena bulan Desember tidak ada satupun daun yang nempel selain daun cemara. Karena daun cemara tidak mengenal musim gugur. Makanya Natal pakai daun cemara. Coba kalau Natal itu asli Sampang, bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini mulai dipersiapkan. Mindset ini nggak boleh lupa. Ini umat Nabi Muhammad, umat milenial, umat masa depan. Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena di sana dititipi singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Maka dibikin hitam biar kalau tengkurap udah nggak kelihatan. Kenapa Cina tembem dan sipit? Karena Cina kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silau, lama-lama kan gini. Itu aja kita diminta pengertian itu aja. Makanya pakai dalil pengerti karena tidak ada dalilnya. Kenapa berubah itu nggak ada dalil satupun di dalam Al-Quran. Kenapa ini kecil, kenapa ini kecil? Maka dalilnya cuma satu, pengertian. Udah pengertian aja deh. Yang Indonesia kenapa gini jelek, pesek-pesek gini? Minimalis kita, matanya minimalis, hidungnya minimalis, tingginya minimalis. Di sini kayaknya yang paling gede saya di sini. Yang ini kecil-kecil semua. Lah ya memang Madura jangan terlalu besar. Karena kalau orang Madura terlalu besar makanannya banyak. Di sini kan kalau musim kering sudah nggak ada padi. Makanya makanannya jangan banyak-banyak. Nah biar makanannya nggak banyak-banyak, daya tampung perutnya dibikin kecil-kecil. Biar awet. Ada masalah. Kita mungkin paling minimalis, paling kecil, tapi Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Ada. Jadi umat Nabi Muhammad ini bekalnya lengkap dari awal. Jadi makanya umat Islam kalau ketemu bangsa berbeda nggak perlu kaget, karena kita sudah dikasih bekal Jabal Rahmah. Nah yang berat lagi itu adalah ketika Jabal Rahmah itu, Ka'bah itu pernah hilang. Itu dicari sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mencari jejak yang hilang itu, berdoa. Begitu ketemu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Akhirnya Nabi Ibrahim menemukan jejak ulang sejarahnya Nabi Adam. Maka jejak Nabi Ibrahim nggak boleh hilang. Bekas kaki Nabi Ibrahim diabadikan dengan namanya Maqam Ibrahim. Bekas kakinya, bekas mainnya Nabi Ismail, Khidir Ismail, Siti Hajar dengan Sofa Marwah, lempar batu dengan Jamarot Ula Wusta Aqabah. Dan kaum muslimin nggak boleh lupa, sebab kaum muslimin adalah jalur kenabiannya dari Nabi Ibrahim. Maka suruh haji. Tapi Nabi Ibrahim punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Yang Ishak melahirkan Yakub atau Israel, dikenal dengan punya anak 12, Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa bawa Yahudi, lahir Nabi Isa bawa Nasrani. Dari Nabi Ismail lahir Rasulullah bawa Islam. Dan itu ketemu hari ini. Makanya biar kalau ketemu gak ribut, diselesaikan oleh Allah melalui Isra Mi'raj, minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Satu kiblatnya Masjidil Aqsa, kita Masjidil Haram. Ya sudah lah, kalau sudah ketemu gimana? Ya udah, kalau bisa ngajak-ajakan. Lah kalau nggak bisa ya doakan aja. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dan sekarang ketemu semua di sini. Yang Islam ketemu sama Nasrani, yang Nasrani ketemu sama Islam. Ini makhluk milenial, makhluk
baru, maka nggak usah heran. Nah ini ketemu semua, yang Islam ketemu Yahudi, yang ketemu ini, terus yang masih ribut ya di Palestina. Kalau Filistin ya pasti ribut, wong itu tanahnya Nabi Ibrahim yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Semua punya hak di situ. Yang Islam, Yahudi sama Nasrani punya hak di Baitul Maqdis. Maka ribut. Nah kenapa ribut? Ya namanya juga saudara. Kalau ribut di sawah, merebutkan sawah, biasanya saudara. Lah itu tinggalan nenek moyangnya ya pasti ribut. Islam punya hak di situ, Yahudi punya hak di situ, Nasrani punya hak di situ. Ya sekarang tawuran saling berebut. Nah yang menang siapa? Ya Yahudi sekarang. Wong Yahudi lebih pinter. Yahudi sudah mikir rembulan. Yang Islam mundur, bahkan celana cingkrangnya pasti kalah. Sampai mesti mikir itu. Yang sana sudah berbicara tentang perang nuklir, yang Muslim kembali berbicara tentang berkuda dan memanah. Yang sana sudah berbicara tentang luar angkasa, yang muslimin masih ribut masalah jenggot, masih celana cingkrang. Nah ya kalah lah. Karena apa? Kaum muslimin lepas kembali jadi makhluk masa depan, mundur. Nah ini mesti dipikir, maka sampean nggak usah ikut-ikutan yang model begitu-begitu. Belajar yang benar, lihat situasi. Oh iya, kalau ribut di sana pasti wong itu memang milik tiga agama. Siapa yang menang? Ya yang pinter. Dulu zaman Said Salahuddin Al-Ayyubi yang menang Islam, karena pinter-pinter semua. Nah sekarang kaum muslimin yang pinter tinggal santri, yang lain aneh-aneh aja, masuk gereja kafir. Nah ya kalau kayak gitu terus mundur. Ini itu mundur, kalau kayak gitu terus ya mundur terus itu kaum muslimin, mundur aja. Nah inilah, nah ini makanya kita ini diaji manhaj ke depan terus. Nah akhirnya kita mengikuti Rasulullah, tapi sampean kan bukan pengikut Rasulullah yang ketemu langsung. Rasulullah itu menjadi nabi bukan di Sampang, di mana? Di Makkah sana jadi nabi pertama. Makanya yang bisa mengikuti Nabi ya orang Mekah. Jadi yang beriman pertama kali bukan orang Sampang, orang Mekah sana. Ini ya orang Mekah namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gak ada sahabat atau namanya Joni, itu gak ada. Nah orang yang ketemu sahabat tapi tidak ketemu Nabi disebut tabi'in. Nah orang yang ketemu tabi'in disebut apa? Tabi'ut tabi'in. Nah sampean ketemu tabi'ut tabi'in? Ya enggak. Sampean ketemu, yang ketemu tabi'ut tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Dan begitu seterusnya yang kita ketemu. Nah sampean ketemu siapa? Sampean ketemu Kiai Fauzan. Ini kiaimu yang ngajarkan kamu menjadi orang amanu amilus solihat. Ini beliau ini. Pangkatnya apa? Pangkatnya ya cuman ulama. Ini muridnya Kiai Kafabi di Lirboyo sana. Ini cuman muridnya Kiai Kafabi, bukan murid Rasulullah langsung. Maka kita jangan sok-sokan merasa murid Rasulullah. Sama ini cuman muridnya Kiai Fauzan ini loh, Kiai Fauzan sama adiknya sama-sama muridnya Kiai Kafabi di Lirboyo sana. Yai Kafabi putranya Yai Makhrus, ya Yai Makhrus Ali itu. Yai Kafabi pernah mondok tempatnya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair santrinya Pak Abdul Karim Lirboyo juga. Pernah Yai Kafabi mondok menjadi santrinya Mbah Kiai Dimyati Rois di Kendal Kaliwungu. Yai Dimyati Rois juga muridnya Kiai Makhrus Ali, mulek aja di situ. Nah Kiai Lirboyo itu muridnya Mbak Abdul Karim. Ketemu Islam karena diajari Mbak Abdul Karim. Mbak Abdul Karim ngerti amanu, ngerti iman, diajari sama Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Asy'ari ngerti iman, Kiai Hashim ngerti iman, diajari Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ngerti iman karena diajari sama Kiai Khairon. Mbah Khairon ngerti iman, diajari sama Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo sana. Solo Tigo diajari Mbah Abdul Halim di Boyolali.
Mbah Abdul Halim muridnya Mbah Sufyan di Tuban, Mbah Sufyan muridnya Mbah Kiai Jabbar di Tuban, muridnya Mbah Abdurrahman Lasem. Mbah Abdurrahman muridnya Mbah Abdul Halim Benowo, Mbah Benowo muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, Sunan Geseng muridnya Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga ngerti iman karena diajari Sunan Bonang, Sunan Bonang diajari Sunan Ampel, Sunan Ampel diajari Sunan Ibrahim Asmoro Kondi, Mbah Ibrahim Asmoro Kondi ngerti iman diajari Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro diajari Sayyid Muhammad Pase, diajari Sayyid Ahmad Jalaluddin Campah, diajari Sayyid Abdul Malik Mongol, diajari Sayyid Alawi Amil Faqih, diajari Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat, diajari Sayyid Ali Khalid Qasam, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Alwi, itu diajari Sayyid Ubaidillah, diajari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diajari Sayyid Isa, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ali Uraidi, Sayyid Ali Uraidi diajari Sayyid Musa Kazim sama Sayyid Ja'far Shodiq, Sayyid Ja'far Shodiq diajari Sayyid Bakir, Sayyid Bakir diajari Sayyid Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Nah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini menjadi muslim, disebut muslim ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya nabi, wal jamaahnya sahabat, wal jamaahnya sahabat itu tabi'in, wal jamaahnya tabi'in itu tabi'in. Kita ini wal jamaahnya ulama. Maka biar nggak lupa kita kedudukan sebagai muridnya ulama, maka kita dibikinkan wadah Nahdlatul Ulama. Itu intinya. Makanya biar kita nggak konslet. Lah anak milenial banyak yang konslet karena bisa baca hadis secara langsung merasa umatnya muridnya Rasulullah, jenggotnya dipakai, jubahnya dipakai, ya konslet semua. You Madura United. Lah ini loh, makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita ini sudah amanu wa amilus sholihat, tapi pada pangkat muridnya ulama. Ada yang pangkat muridnya nabi, ada yang pangkat muridnya sahabat. Quran di zaman nabi nggak ditulis karena sahabat apal Quran. Tapi sahabat begitu ditinggal Nabi nulis Quran, ribut Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Ini bid'ah kata Sayyidina Abu Bakar. Enggak, kalau bid'ah ini nanti nggak bisa dapat Quran, tulis saja. Oh, itu Sayyidina Umar. Akhirnya ada Quran. Begitu sahabat meninggal, tabiin baca Qurannya sahabat, tapi itu nggak bisa karena belok-belok kayak cacing itu, lungker-lungker gitu. Maka tahun 65 Hijriah Quran dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali, disebar lagi titik-titik gak bisa dibaca, di Kharokati Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, disebar lagi yang baca Quran beda-beda. Lidah Arab masih gak masalah, tapi lidah Spanyol wadduha keluarnya wadduhai, lidah Turki mustaqim, lidah Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, ya kayuku ya ka ngomong. Lidah Madura nggak ngerti saya. Kalau lidah Bali sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bali. Orang Bugis alaihim. Makanya dibikinkan ilmu baru namanya At-Tajwid fi Qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Udah kayak begini. Lah jadi kita ini juga sudah muridnya ulama, sudah jauh, sudah panjang. Makanya milenial ini kadang melupakan. Makanya agar ulama ini nggak lupa pangkatnya, maka setiap jejak ini diperingati. Nabi diperingati maulid Nabi, guru-guru kita dibikinkan khol. Akhirnya tahu, oh ternyata kita cuman pangkat muridnya ulama. Tapi yang nggak mau khol, nggak mau mulutan, sekarang lupa, merasa langsung muridnya Nabi. Ini yang bikin konslet.
Ini aja sebenarnya. Loh, makanya santri itu nggak bisa konslet, sampai kapanpun tetap tahu muridnya ulama. Ini walaupun mondoknya di Yaman, masih nggak lupa kalau muridnya Kiai Lirboyo. Loh ini loh ya Kang. Nah ini. Nah itu makanya santri biasa aja kalau sholat, nggak terlalu tergesa-gesa. Karena santri ini, kiai ini punya tugas membimbing orang Madura. Nah orang Madura kalau waktunya sholat duhur setengah 12 misalnya, ini masih di sawah, masih di ladang, masih nanam padi, masih cari makanan kambing. Makanya sholatnya kiai biasanya mundur sampai setengah 3, sampai jam 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak datang, Robbana ya Robbana, Robbana zalamna anfusana, sambil tengok ini mana. Nanti kalau sudah ngumpul baru sholat akhir Allahu Akbar. Ya kiai sini ya nggak aneh-aneh, sholatnya biasa Allahu Akbar. Lah kenapa? Karena kiai sini pakai sarung. Nah sarung itu apa? Ya dulu dari Arab sana bajunya baju syar'i. Baju syar'i itu jubah. Tapi di sini nggak bisa dipakai nanam padi karena jubah, ke sawah nggak bisa. Maka jubah dipotong, potongan jubah syar'i menjadi syar'un. Karena dulu orang nggak punya huruf ain, punyanya mogopotongo, maka syar'un menjadi sarung. Saruan jadi sarungan. Lah ini sisa-sisa baju syar'i. Lah aurat laki-laki itu baina surra warukbah, antara pusar sama lutut dilinting. Maka kalau santri sholat ada cantolannya. Makanya Allahu Akbar nggak masalah mau nyantol. Sekarang Allahu Akbar segini karena nggak punya sarung, khawatir melorot. Biasa aja. Wih, itu karena dulu datang ke sini itu biasa. Islam di Arab ya begitu masuk Persia dulu zaman Sayyidina Ali beda lagi. Orang Persia menyembah api Persia itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu orang Persia masuk Islam yang agamanya Majusi, akhirnya apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Lah orang melihat Manaro kok bagus, maka semua pengen bangun Manaro. Sampai Madura namanya menara, itu tiang api Majusi. Karena Raja Rustum masuk Islam, orang Madura menyebutnya Rustam. Itu mertuanya Sayyidina Husain. Mertuanya Sayyidina Husain, bisanya Sayyidina Ali itu Rustum, orang sini menyebutnya Rustam. Pernikahan Sayyidina Husain dengan anak Raja Rustum melahirkan Sayyid Ali Zainal Abidin. Tapi Sayyidina Husain terbunuh di Karbala tanggal 10 Asyura. Maka orang Madura memperingati Asyura dengan bulan Sura kan? Ya Sura apa Sura sini? Sora, dengan Sora itu ekornya Asyura. Karena orang Indonesia ini kalau menyebut Arab kepanjangan, ekornya yang diambil. Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Zainuddin Udin, Muhammad Mat. Itu kan biasa orang ini. Saya dapat tamu dari Sampang. Siapa namamu? Mat Ali Kiai. Ini Mat Rohman Kiai. Mat itu Muhammad, jangan Mat gitu aja. Begitu Kiai, baru tahu saya kalau Mat itu dari Muhammad. Ya, Mat itu Muhammad. Rumahmu Sampangnya mana? Itu Kiai di Sedaping alun-alun. Sebelah mana? Itu di belakangnya Muhammad Drosah. Ya kalau madrasah ya madrasah gitu aja, nggak usah pakai ditambah Muhammad Drosah. Kalau madrasah jangan itu, jangan ditambah Muhammad Drosah. Duh, makanya Islam itu indah. Kalau tahu pangkatnya itu nggak ribet.
Loh, makanya bulan Sora itu santri-santri di sini itu biasanya tidak bikin pernikahan karena itu bulan duka. Bikin bubur merah putih karena tanda darah yang tumpah, tulang yang pecah, dan bikin santunan anak yatim. Loh, itu kan cara kita memperingati. Itu bukan Syiah, itu duka seluruh kaum muslimin di dunia. Yang paling suka mensyiahkan surah paling Wahabi, paling itu aja, karena musuhan dari dulu, takut kalah sama Iran. Sampai anak muda harus tahu itu ya. Lah itulah, para kiai wali-wali itu ketika datang ke sini, loh ini bangsa apa kok orangnya kecil-kecil gini, kok nggak gede-gede, kok bangsanya pesek-pesek. Oh, tapi ini sudah lakot kholaqnal insana fi ahsani takwim. Tetap aja ini orang-orang baik, orang manusia, cuman ahsani takwim versi orang Indonesia. Ya sudah, ajarkan aman wa amilus lihat, akhirnya diajari cara beriman, cara sholat. Tapi para wali dan pendiri bangsa yang datang tidak lupa bahwa sebelum lakot kholaqnal insana fi ahsani takwim ada sumpah Allah. Sumpahnya apa? Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, simbol ulul azmi Nabi Nuh, wazaitun simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol ulul azmi Nabi Musa. Lah simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Maka para wali selain mengajarkan aman wa amilus sholihat, membentuk baladil amin, membentuk bangsa negara yang aman. Caranya bagaimana? Nah, ini nanti tak ajarkan, kalian anak muda harus tahu biar nggak keliru. Jadi para wali itu juga mengajarkan bagaimana membentuk bangsa. Nah, sementara ketika mereka datang ke sini, beliau-beliau datang ini sudah punya bangsa, punya negara, punya negara terkuat di dunia, namanya Majapahit. Yang gitu, yang mendesain Majapahit malah orang Madura, namanya Arya Wiraraja. Loh, Madura punya tanggung jawab besar pada bangsa ini. Loh, itu Arya Wiraraja mendesain perang besar dengan Mongolia, sehingga bangsa penakluk Eropa, bangsa penakluk Arab, bangsa penakluk Cina takluk dengan bangsa Nusantara. Nah, para wali datang ketemu Majapahit, apa enggak pusing gitu ketemu dengan Majapahit? Ketemu bangsa yang sudah punya kekuatan luar biasa, punya pelajaran-pelajaran beragama, punya undang-undang sosial namanya Kitab Sutasoma, punya undang-undang tata negara namanya Kitab Negara Kertagama, lengkap. Makanya kita menyebut negara itu berangkat dari Kitab Negara Kertagama, itu kitab induknya Majapahit. Sudah kuat, makanya kita ini jadi bangsa kuat. Jangan pernah menganggap bangsa kita bangsa lemah. Kalau ada yang selalu mengatakan bangsa kita ini bangsa jelek, sebenarnya dia sedang kena virus menjelekkan bangsa sendiri. Bangsa jelek, bangsa jelek, bangsa jelek. Siapa sih yang nggak menginginkan bangsa ini? Semua orang pengen bangsamu, karena bangsa kita mampu menjadi sebuah bangsa yang luar biasa. Eropa, silahkan lihat, kamu orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Indonesia punya kisah cinta mulai dari Ande-Ande Lumut, Markona, lengkap semua punya kita. Panji Asmoro Bangun, banyak lengkap. Sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya Samson, kita punya Joko Dole, kita punya Bantung Bondowoso. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya Kancil Nyuriti Timun, lengkap. Arab silahkan punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal mengeringkan. Eropa punya alat musik namanya gitar, aitara, itu gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal motong, tali tinggal melintir. Tapi bangsa kita di Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam.
Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsamu. Jangan kira kita ini bangsa mundur, kita bangsa terkuat. Dan hari ini seluruh bangsa di dunia sangat mengagumi Nusantara, terutama bangsa kita. Apa yang dikagumi? Tidak apa-apa, biar saya merasakan kehangatan matahari Madura. Saya ini kulitnya sudah hitam, jadi nggak ada yang perlu lagi saya takuti. Paling tambah hitam lagi, itu nggak ada. Maka di tempat terang ini saya ada untungnya, berarti kelihatan. Sudahlah, matahari ini indah, hangat kaki saya. Saya di ruang AC, saya barusan pulang keliling dari negara-negara di Asia. Nah sekarang waktunya saya menikmati matahari Madura. Ternyata sama saja. Iya, mataharinya sama saja. Kenapa orang Madura lebih hitam ya? Hitam. Ya karena nggak ada air ya. Iya, ya udah ada gitu nanti dulu ya. Kita ini punya segalanya. Coba hitung. Eropa makanannya apa? Makanannya daging, keju, susu dikeraskan, susu dibusukkan, namanya yogurt. Kalaupun beli bawang dari India namanya bawang bombay. Orang Arab punya makanan paling roti sama daging, kurma. Orang Afrika makanannya juga berburu. Makanan paling banyak kita mulai dari jagung, mulai dari ketela, mulai dari padi lengkap. Bahkan makanan paling ekstrim itu bisa dimakan, namanya gadung. Apa di sini gadung? Apa? Gedung. Gedung. Oh, gedung itu besar. Gedung. Jadi itu makanan paling ekstrim. Yang bisa makan itu cuma orang Indonesia. Padahal yang makan itu jangankan manusia, gendruwo mabuk. Loh, makanya ada cerita di Lirboyo, Mbah Manap Lirboyo 56 tahun itu ngerowot puasa dengan makan makanan yang tidak bernyawa, terus makan makanan yang ada di dalam tanah. Yang dimakan uwi itu apa di sini? Obi. Makanannya obi. Tapi lama-lama obi ini dicuri sama gendruwo. Akhirnya Mbah Manap jengkel, dikasih genti sama gedung. Kasih gedung, akhirnya gedungnya dimakan sama gendruwo. Jam 12 malam Pondok Lirboyo ambruk. Karena gendruwonya mabuk. Sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, sembuh. Oleh Mbah Manap disuruh nimba pakai pring panjang itu namanya senggot, ya tahu namanya apa? Nimba kriat kriut. Makanya kalau santri Lirboyo dengar malam-malam ada suara kriat kriut masih tahu, oh itu gendruwo gitu. Tapi sekarang gendruwonya pensiun. Karena Lirboyo punya sanyu. Ini punya sanyu. Apa yang paling banyak? Hantu. Paling banyak hantunya orang Indonesia. Orang Inggris paling punya Casper. Orang Amerika punya Dracula. Orang Cina punya vampir. Orang Afrika punya voodoo. Orang Indonesia apa saja ada. Gendruwo, kuntilanak, wewe gombel, kocong, kolor hijau. Ini menandakan apa? Loh, situasi yang berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, seluruh dunia hari ini sedang berpikir keras, kok bisa Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kenapa Nusantara yang puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia? Ini nggak sembarang orang bisa membuat situasi ini. Puluhan bangsa jadi satu negara. Ini karena perjuangan para sesepuh, para pendiri bangsa, para wali. Ketika datang ke sini, Islam harus masuk. Tapi tidak bisa bersatu dengan masyarakat sini kalau nggak hati-hati. Karena yang di sini sifatnya kerajaan. Raja itu mutlak haknya, hamba tidak punya hak apa-apa. Maka para wali mempersiapkan Islam dengan membentuk kehidupan baru
yang dimana manusianya saling pengertian, saling bertanggung jawab. Maka dibentuk sistem baru pelan-pelan namanya musyarakah, yang akhirnya sekarang dikenal dengan bahasa masyarakat. Itu bahasanya para wali, hidup bersama saling bertanggung jawab. Tapi musyarakah nggak bisa jalan kalau raja dan hamba tidak punya kesepakatan. Raja menindas hamba, hamba mutlak harus patuh pada raja. Maka kemudian isi musyarakah yang saling bertanggung jawab apa? Konsep besar hidup bersama yang menyatukan semua. Yang mampu bikin konsep hanya Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua saling bertanggung jawab. Maka raja dan hamba dilebur oleh para wali dalam konsep Rasulullah yang namanya ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi ra'iyah itu menjadi rakyat, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut warga bangsanya dengan konsep Rasulullah ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Itu nggak ada. Makanya kalau sudah ra'iyah ini jangan mengkafirkan, karena kalau kafir itu saling menyerang. Kalau hidup bersama namanya dhimmi, tapi kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Dan seluruh nama warga bangsa ini sudah rakyat. Maka jangan kafirkan penduduk Indonesia. Ini loh kenapa kiai-kiai NU dan sepuh-sepuhnya nggak mudah kufar kafir, karena orang Indonesia sudah ra'iyah atau rakyat. Ini denger kayak gini itu. Maka yang muda-muda jangan kafir, masuk gereja kafir, jangan nonton film Korea kafir, jangan gitu Mas ya. Ini bedanya santri. Makanya kiai-kiai ini jarang bikin keputusan yang semena-mena, mikir panjang. Lah kalau ra'iyah ngumpul, awas, bicarakan nasibmu. Membicarakan nasib ra'iyah dalam Al-Quran disebut wasyawirhum fil amri, maka membicarakan nasib ra'iyah disebut musyawarah. Al-Quran. Kalau sudah musyawarah jangan menangan-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Itu Quran semua. Kalau sudah namanya majelis mau ngangkat pemimpin, wasi'a kursiyus samawat, kedudukan pemimpin disebut kursi. Karena dulu yang bangun ini semua para wali. Datuk Ribandang ke Sulawesi murid Sunan Ampel, Aryo Abdillah ke Sumatera murid Sunan Ampel, Khatib Dayan ke Kalimantan murid Sunan Ampel, membangun ra'iyah, membangun musyarakah. Maka kemudian menjadi kawasan besar ra'iyah dan musyarakah Sabang sampai Merauke. Maka kawasan ini karena tinggalan para wali, didesain para wali, maka kawasannya disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah, dan wilayah itu dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lu akhirnya apa? Baladil amin terbentuk menjadi bangsa dan negara yang aman. Makanya Indonesia ini lengkap, amanu wa amilu sholihat terbentuk, baladil amin terbentuk. Tapi baladil amin Indonesia yang berbeda-beda bangsa harus menggunakan kesepakatan bersama. Perbedaan agama di zaman Rasul menghasilkan kesepakatan Piagam Madinah. Bangsa Nusantara yang berbeda menghasilkan apa? Menghasilkan kesepakatan namanya Pancasila. Pancasila inilah simbol baladil amin Indonesia. Yang menentukan bahwa Pancasila itu sah secara syar'i atau tidak adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika semua orang ribut bab Pancasila, Bung Karno mengutus Kiai Wahid untuk pulang ke Tebu Ireng. Maka Mbah Hasyim Asy'ari kemudian minta waktu 2 hari untuk istikharah. Hari pertama mengatamkan Quran, kemudian membaca Fatihah 350.000 kali Fatihah. 1 kali Fatihah dibaca ulang sebanyak 350.000 kali. Kemudian 1 malam beliau sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41
kali. Keputusannya apa? Pancasila sudah betul secara syar'i. Dan semenjak itu santri tidak pernah lagi mempersoalkan Pancasila. Makanya bendera Nusantara yang berbeda-beda, bendera merah putih, bukan bendera NU. Kalau bendera NU menyatukan orang NU, bendera Muhammadiyah menyatukan orang Muhammadiyah, bendera Coca-Cola menyatukan Coca-Cola, bendera Syekh Hermania menyatukan Syekh Hermania, tapi tidak bisa mempersatukan Nusantara. Yang mampu mempersatukan Nusantara adalah merah putih. Maka Belanda paling benci merah putih. Siapapun yang mengibarkan merah putih akan ditembak sama Belanda. Akhirnya para ulama mengibarkan merah putih di atas rumah. Belanda masih curiga tiang rumah dikasih tebu, masih curiga tiang rumah dikasih padi, masih curiga dikasih pisang, masih curiga dikasih kelapa, masih curiga, datang bawa tumpeng sama ingkung, makan di situ. Oh, kata Belanda, oh cuman mau makan. Ternyata begitu makanannya habis, padinya mengering, tebunya mengering, pisangnya rontok, kelapanya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Ini cara perlawanan bangsa untuk punya merah putih. Makanya kemudian ketika merah putih dia tambah biru sama Belanda, disobek sama santri, lahirlah peristiwa besar 10 November. Dan yang paling bertanggung jawab terhadap 10 November adalah santri ketika bikin resolusi jihad 22 Oktober yang ditandatangani langsung oleh Kiai Hasyim Asy'ari, iskariman aumut syahidan. Makanya siapapun tidak bisa menolak bahwa 10 November adalah akibat 22 Oktober. Makanya 22 Oktober mutlak menjadi hari santri Indonesia. Maka yang bukan santri biasanya menolak karena bukan santri. Itu. Makanya merah putih begitu disobek, ribuan nyawa, ratusan ribu nyawa berjuang untuk menegakkan merah putih. Anak milenial nggak ngerti kalau merah putih pernah minta darah dan nyawa. Karena anak milenial taunya merah putih hanya berharga 50.000. Tapi itu semua dulu minta darah dan nyawa. Sekarang merah putih tidak minta darah dan nyawa, cuman minta kita mengangkat tangan kita. Gitu aja, ada yang musyrik, ada yang bid'ah. Ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya tidak ikut perang melawan Belanda. Yang mengalir bukan darah pejuang. Ini loh bangsa, kita punya caranya sendiri untuk membentuk Baladil Amin. Tiba-tiba ketika Baladil Amin terbentuk dengan Pancasila, dengan merah putih, ada yang mencoba karena tidak suka dengan negara, tidak suka dengan pemerintah, mencoba menganggap bangsa ini sakit. Karena bangsa ini sakit, maka mereka datang membawa Hizbut Tahrir, seolah-olah Hizbut Tahrir akan menyelesaikan persoalan bangsa. Jangan lupa, Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk apa? Menjadi penyelesaian bangsa Filistin. Dan Hizbut Tahrir gagal, maka jangan kau bawa produk gagal masuk ke Indonesia. Ikhwanul Muslimin dibikin oleh Hasan al-Banna untuk menyelesaikan problem masyarakat Mesir, dan itu gagal, maka jangan kau bawa sini untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Hizbut Tahrir dengan bendera kalimah tauhid di Palestina gagal menyatukan bangsa Filistin, kau bawa ke sini. Ini bendera tauhid bukan, itu bendera Hizbut Tahrir. Kami tahu bendera kami merah putih, bendera tak la ilaha illallah adalah benderanya Hizbut Tahrir. Kalau warna hijau itu benderanya Saudi Arabia, tapi kalau hitam tulisan seperti itu bendera Hizbut Tahrir. Nggak ada, maksud saya nggak nunting ke sana. Itu bendera Hizbut Tahrir. Kalau itu bendera tauhid, pasti Kiai Hasyim sudah mengajarkan itu, pasti Kiai Dahlan mengajarkan itu. Karena tidak ada yang mengajarkan kami itu bendera tauhid, maka kami tahu itu bendera Hizbut Tahrir. Orang Indonesia membuat bendera tauhid hanya dipakai ketika ada orang meninggal untuk menutup keranda mayat. Dan kalimat tauhid tiap hari kita pakai tahlil la ilaha illallah. Maka jangan kau katakan kalau kami anti benderamu, kami anti la ilaha illallah. Tidak, kami setiap tahlil menggunakan la ilaha illallah.
Tapi karena kalian baru datang dan belum mengerti cara meletakkan di tanah Nusantara, maka kau kibarkan kemana-mana karena belum mengerti cara meletakkannya. Tapi kalau kau sebut kami anti la ilaha illallah karena anti benderamu, jangan kau katakan itu. Kami anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Oh, itu cara memahami bangsa. Makanya kalau konsep amanu amilu solikatnya Hizbut Tahrir silakan pakai, tapi baladil aminnya Hizbut Tahrir untuk Filistin. Konsep baladil aminnya Ikhwanul Muslimin adalah konsep baladil aminnya Mesir. Maka tidak cocok untuk membentuk baladil amin Indonesia karena kami puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini cara memahami bahwa ada perintah baladil amin, bentuk keamanan bangsa dan negara. Makanya kita ini biasa aja, santri nggak pernah aneh-aneh karena muridnya ulama. Kalau sholat ya Allah Akbar, wong sinyalnya jauh ya kan. Kalau sinyalnya di Mekah sana deket, pemancar utama, kita pemancar lokal, maka Allah Akbar, sinyalnya hilang, ada bakul bakso, ada ting-ting bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Lama. Biasa, makanya kepala kita ingat apapun, makanya kalau sholat bocor ditambal habis sholat la ilaha. Enggak usah protes. Sahabat murid Rasulullah terdiam kalau zikir, yaitu Rasulullah dan sahabat. Murid Rasulullah kalau zikir diam hatinya kepada Allah. Muridnya Kiai Fauzan diajak diem, ya tidur. Nah, ahli sunnah wal jamaah. Ya, murid Rasulullah di Mekah sana kalau puasa ya khusyuk. Wong keluar lihat rumahnya padang pasir. Siapa yang pengen makan padang pasir? Tapi orang Madura kalau puasa nggak khusyuk. Keluar rumah lihat jambu, lihat mangga, daripada nggak khusyuk tidur. Maka ada hadis tidur yang paling terkenal, naumu shaimin ibadatun. Karena tidur terus Kiai Fauzan kesepian, maka pergi ke pasar beli mercon. Makanya di Indonesia, di Madura kalau bulan puasa dar. Maka tidak, siapapun nggak boleh emosi kalau ada mercon, karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ya ini cara kiai dan ulama wong di Madura. Kalau malam doktek, kalau habis puasa halal halal. Murid ulama kalau haji tidak langsung ke Mekah, tapi transit dulu di alun-alun Sampang, pakai kain ihram, labbaik Allahumma hajjan, tapi Ka'bahnya triplek, itu biasa. Terus nanti ke asrama haji Sukolilo diantar bis, yang pergi haji masuk asrama, yang mengantarkan belok kebun binatang. Biasa. Itulah caranya ulama. Ujung tombak Islam di wilayah yang berbeda-beda. Sampean kenal Nabi? Ya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wong muridnya Kiai Fauzan. Maka cara membangun cinta pada Rasulullah berbeda. Kalau sahabat ya, assalamualaikum ya Rasulullah, sahabat. Nah kalau muridnya Kiai ya sholawatan biasa. Kalau santri ya marhaban ya nurul aini, marhaban. Santri yang muda-muda, wassalamun mustamirun kulakhini atajandat. Santri yang muda-muda, yang tua-tua, halo ya Nabi, assalam alaika ya Rasul. Santri yang ikut terbangan isyari tanakal tawa selalu punya gaya masing-masing. Ibu-ibu yang suka di pasar, santri perempuan yang suka dangdutan, gayanya beda. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Aisyah
fatayaji ya ya hailal jud duhai senangnya. Nah, lah ini muridnya ulama, riang gembira. Islam itu kalau dipegang ulama yang mengerti standar ngomong santri, ngomong muridnya ulama, nggak ribet, indah. Yang suka lagu India, ya Indianan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rah. Nah, langsung nyantol. Atfataya jiratal ya wailal ju nahnu jiranum bilal aramil ighzan na'riful badha was-safa wal-bay tumhi homat aduh tumhi itu India. Yang orang Jawa ya lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, angeli ya numpak perahu layar. Itu Jawa. Yang orang Sunda ya gaya Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi'a syaniwan adfataya jiratal ratal alami ya uhailal ju eslilin macece kelapa muda. Orang Banjarmasin, ya Rasulullah salamun alik munalik ya Rafi'a syaniwa darojiat fatayaje rotal alami ya uhailal ju diwal karom kota baru gunungnya Bamega itu kehidupan ulama memperkenalkan cinta pada Rasulullah. Makanya Gus Dur bikin sholawat lagunya dangdut. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi zidani ilman nafi'ah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Itu lagunya Ida Laila, grupnya Awara. Ida Laila itu korek terbaik dari Gresik, korek Jawa Timur, bikin grup Awara yang ngarangkan lagu Ahmadi sama Abdul Qadir. Maka lagunya bagus-bagus, nggak kayak sekarang lagunya bikin pusing. Di mana, kemana? Orang ini gimana? Orang kok nanya terus. Sampai Ayu Ting Ting itu suaminya hilang nggak tahu. Ada lagu nggak ada suaranya, bokong tok. Seru lagunya Inul. Goyang setan ini. Sampai kiai-kiai stres mikirin itu. Ini goyang setan, goyang iblis ini. Yang nggak apa-apa cuman Gus Dur tok. Nggak apa-apa Mbak Inul, gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Saya diminta sama Kiai Fuad Hasyim, Gus bawa Gus Dur ke Cirebon, kita adili. Kenapa mengatakan goyang Inul nggak apa-apa? Tak bawa ke Cirebon. Gus Dur diadili sama kiai-kiai. Gus, Anda mengatakan goyang Inul nggak apa-apa, bagaimana? Kalau sudah goyang Gus, pantatnya ngeplek itu biki kanan.
Kok nggak apa-apa bagaimana? Jawabnya Gus Dur, apa sampean lupa? Aku nggak lihat. Gitu. Ya berhenti. Lah inilah makanya sholawatan itu apa saja indah, nggak ada yang seindah sholawatan. Habib Syekh ya Hanana 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 Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah gok Allah ya Hanana. Ya, indah kan? Terus ada yang nggak paham tapi seneng. Iya, ada gendera slang ya naik. Iya kan, sholawatan itu tambahi, iya, tambahi bendera ya bagus, tambahi deng ya bagus. Pakai tangan gini, memang sholawat. Apa saja bagus karena umat Rasulullah di mana tergantung daerahnya indah. Beda dengan wayang. Wayang nggak bisa, wayang itu Jawa tok bagusnya. Om bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Bahasa Indonesia jelek. Om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip nggak jadi. Indonesia Raya itu bagusnya ya bahasa Indonesia. Indonesia tanah airku. Bagus pakai bahasa Jawa jelek. Indonesia lemah banyuku nggak jadi. Pakai bahasa Madura. Indonesia tanah air engkau nggak jadi. Ya. Itu maka santri itu riang gembira. Adzan nggak bisa dirubah. Adzan itu ya gitu aja bagusnya, jangan dirubah. Hayya 'alas shalah. Itu adzan. Ganti dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Rusak nggak boleh, nggak boleh loh. Itu makanya lah orang yang nggak mau sholawatan nggak ngerti rasa cinta pada Rasulullah, nggak ngerti. Orang joget emosi apa sholawatan kok orang cinta itu ekspresif. Ketemu pacar jauh yes biasa aja. Maka bahasa mahabbah jangan kau tabrak dengan bahasa fakih. Ya bubar walau fakih. Kalimatnya musyrik, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Lah kalimat cinta dari dulu banyak yang musyrik. Kalau mau diukur, Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik, masa nggak ketemu sehari mati? Ya, musyrik. Maka orang selalu melihat dengan bahasa fakih, makanya ribut. Nggak boleh, haram. Dari dulu cinta itu memang aneh kok. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Kalau itu dipikir tawuran. Masa kepalamu segede itu kembali ke rahim ibu? Nggak bisa. Ini bahasa cinta, bahasa umat Rasulullah mengungkapkan cinta. Bahasa cintanya Opik itu musyrik. Opik punya bahasa cinta. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Musyrik kamu, masa tanpa dirinya kamu hilang dan sepi? Emang kamu nggak punya Allah? Nah, Roma Irama putus cinta, bahasanya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja. Kalimat cinta itu aneh. Pacar hilang, tanya Allah, nggak SMS. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Ya Allah. Lah inilah. Makanya jangan ribut kalau santri sholawatan, jangan dikit-dikit musyrik. Ini bahasa mahabbah, bukan bahasa fakih. Robi'ah al-Adawiyah jatuh cinta sama Allah, kalimatnya medeni wong, menakutkan. Ya Allah,
Kalau ada nikmat buatku di dunia aku tidak butuh, berikan sama musuhmu saja ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku tidak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani. Itu bahasa cinta, aneh dipahami. Saya Jalaluddin Rumi begitu jatuh cinta sama Allah pidato, saudara-saudara sekalian kumpul, hari ini adalah peristiwa paling bersejarah di mana Allah merugi, aku yang beruntung. Wani sampean. Ngamuklah semua orang, bagaimana Allah merugi dia beruntung. Pokoknya hari ini Allah merugi, saya beruntung. Akhirnya datang orang besar mau dipenggal kepalanya. Kamu kalau nggak ngomong, jelaskan. Iya, aku dan Allah hari ini saling mencintai. Aku mendapatkan Allah, zat yang begitu agung, aku beruntung. Lah Allah cuma dapat aku model begini, rugi Allah. Leh, kalimat cinta kok dibahas. Ada orang pidato, bahasanya aneh. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini aku berhasil berlari dari rahmat Allah dan aku selamat tidak kena rahmat Allah. Ngamuk semua orang, tempilingi dia itu. Gimana dia lari dari rahmat Allah dan selamat tidak kena rahmat Allah? Tempilingnya akhirnya dia nggak kapok pidato. Hari ini saudara-saudara harus tahu, akulah yang paling benci barang hak. Tempilingi lagi, pidato lagi. Hari ini saudara harus tahu, aku memiliki sesuatu yang Allah tidak memilikinya. Wow, tambah ngamuk semua orang. Tapi Sayyidina Ali kan orang pinter, nggak reaksioner ditanya. Kenapa kamu bisa mengatakan kamu yang berlari dari rahmat Allah dan selamat tidak kena rahmat Allah? Ya iyalah, tadi di jalan ada hujan aku lari. Terus aku sembunyi, nggak kena hujan aku nggak kena rahmat Allah. Loh, orang makanya kalau ulama-ulama itu aneh-aneh ngomongnya. Lah terus kamu bilang kamulah yang paling benci barang hak. Ya iyalah, aku yang paling benci. Mati itu hak, pasti terjadi, tapi aku benci, nggak mau mati. Lah terus kamu terakhir bilang kamu memiliki sesuatu yang Allah tidak memiliki. Ya iya, aku punya anak istri, Allah nggak punya. Loh semua makanya butuh ilmu. Ini masalah cinta pada Rasul. Yang tidak mau sholawatan, nggak ngerti mahabbah, jangan pakai bahasa fikih. Quran sama Quran bisa masalah kok kalau nggak pakai ilmu. Yang satu sitati ayamin, yang satu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran sama fikih bisa konslet. La talbisul haqqo bil batil, akan tetapi ilmu fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdhurat, al masyaqqatu tajlibut taisir. Apa ndak konslet? Ayo. Ilmu fikih, ilmu Al-Qur'an sama tasawuf konslet lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tiba-tiba ilmu tasawuf nulis kitab yang kasih judul pertama min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Apa ndak konslet? Makanya orang harus punya ilmu bejo. Kita ini sampean ini beruntung mendapatkan ilmu dari pesantren di bawah asuhan ulama. Makanya yang paling bagus menggambarkan cinta itu Ibnu Katsir nulis kitab Qissatul Anbiya, menjelaskan manuk kedi. Tahu manuk kedi? Manuk kedi jatuh cinta, merayu kekasihnya kedi perempuan, tapi merayunya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Pede aja si manuk kedi ini. Dek kedi, apa mas kedi? I love you, pret. Lah si kedi laki-laki di pretnya berdiri di atas singgasana Nabi Sulaiman sambil bersuara, dek kedi, jangan begitu. Aku mencintaimu dan aku sudah mengungkapkan hatiku padamu. Jangan kau sepelekan. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini, akan aku hancurkan kerajaan ini, akan aku porak-porandakan kerajaan Sulaiman, akan kurebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu.
Lah manuk ketik yang segini mau menghancurkan kerajaan. Coba apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Sulaiman cuman senyum walati, ketik mulutmu itu loh. Manuk ketik cuman, ya Sulaiman jangan begitulah. Aku mengerti nggak mungkin menghancurkan kerajaanmu, aku kecil, tapi kamu harus ngerti. Inilah kalimat ketik kalau lagi jatuh cinta. Tuh ini. Yang kayak begini nggak bisa dipahami bagi orang yang tidak mengenal mahabbah. Lah santri dari kecil diajari mahabbah pada Rasul. Inilah prinsip dasar ilmunya ulama yang terangkum dalam rumusan ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita punya aman wa amilus solihat, kita punya baladil amin, dan baladil amin kita Indonesia. Amma ba'du. Ya udah baru mukaddimah ya. Belum mulai ngaji. Ini kan baru pembukaan. Iya. Ya baru amma ba'du. Kiai kalau ngaji kan ada amma ba'dunya. Lah ya makanya kalau sudah berurusan dengan bangsa jangan main-main. Hari ini kamu boleh kemanapun, boleh berpikir apapun, tapi kamu tidak pernah bisa melampaui bangsamu. Walaupun kamu seperti orang Arab, kalau pergi ke Arab tetap ditanya mana pasportmu. Kita ini tetap warga Indonesia. Kita ke Amerika, pasportmu mana? Makanya kita mesti belajar mencintai bangsa ini, karena Allah memberikan kita bangsa Indonesia. Maka belajar kita pada Malaysia. Ketika Malaysia menjadi teroris di mana-mana karena mengikuti cara beragama bukan cara Malaysia, melahirlah teroris dari Malaysia. Akhirnya Malaysia punya kebijakan, nggak bisa lagi teroris habisi dan serahkan kembali anak-anak Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Serahkan pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin harus tahu bahwa bangsa ini tidak bisa dibangun oleh satu ras Melayu, tapi ada anak-anak India yang ikut bangun bangsa. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Charjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina di Malaysia, kenalkan tokoh kecil namanya Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Dan semua harus diselesaikan oleh cikgu, oleh lembaga pendidikan, dan mulai diajarkan bukan spaghetti, bukan McD, tapi ayam goreng. Nah ini cara mereka bangun bangsa. Amerika nggak boleh malu kalah di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu bikin film Rainbow 1 sampai 6. Gagal dengan urusan Saddam Hussein bikin film Hot Shot. Gagal dengan urusan terorisme bikin 12 Strong. Amerika nggak boleh malu kalah dengan Cina urusan spiritual. Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Nggak boleh malu dengan Jepang bikin American Ninja dan American Samurai. Bahkan film terakhir samurai dari Amerika namanya Tom Cruise dengan judul apa? The Last Samurai. Bangsa Jepang nggak boleh malu anak bangsanya saling bantai antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, bikinkan film anak-anak yang sederhana judulnya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau Shikenji Himura. Kalian anak milenial, mari kita berpikir ke depan apa bangsa dan negara, bahwa Islam adalah generasi masa depan. Ya'lu wala yu'la alaih. Jangan mundur terlalu jauh ikut orang-orang itu. Perang masa depan adalah perang pengetahuan, bukan lagi masalah celana cingkrang dan masalah jenggot panjang. Itu udah dilewatkan oleh para ulama-ulama dulu ya. Jangan bahas itu, mau jenggoten kalau mau enggak ya enggak. Jenggot jadi ribut gara-gara Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok. Kenapa? Karena di Jawa ada orang yang mengatakan Wali Songo tidak ada, namanya Zainal Abidin. Wali Songo itu tidak ada, fiktif, kuburan-kuburan berhala. Akhirnya Kiai Said mengatakan orang kalau berjenggot itu goblok, karena yang namanya Zainal Abidin itu jenggotnya panjang. Orang kalau berjenggot itu goblok. Akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok. Masa penerus Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin Wali Songo nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Itu aja. Tapi karena banyak orang bawa minyak goreng bimoli, jadi digoreng ayam, daging sapi, daging ikan. Sama, mereka tiba-tiba mengislamkan gajah namanya Gajah Mada.
Saya nggak terima. Kamu aneh. Aku doakan orang mati, kamu anggap nggak nyampe dan musyrik. Malah kamu mengislamkan orang mati. Inilah ya. Loh, itu siapa? Kenapa kamu mentertawakan teman-teman Banser? Itu ganteng kayak gitu. Jangan-jangan itu lo bangsa kita. Saya mau cerita Banser yang sering dibully. Karena apa? Karena jaga gereja. Jangan dibully. Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin, tapi bangsa ini perang agama terbesar tahun 825. Udah selesai di sini ketika Islam sampai. Ada Wangsa Sanjaya dan ada Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya beragama Hindu, Wangsa Sailendra beragama Buddha. Raja Hindu namanya Panuko nggak berani jadi raja, pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Akhirnya orang Buddha mau bangun candi Buddha, minta pendapat dan minta arsitek dari orang Hindu. Akhirnya kemudian ada candi Buddha dibangun oleh arsitek Hindu. Lahirlah Sambara Budura, candi Buddha tapi model Hindu. Tiba-tiba anak Semaratungga namanya Pramodawardhani dari Wangsa Sailendra jatuh cinta sama orang Hindu. Menikahlah anak Raja Hindu dan Raja Buddha. Akhirnya anak Raja Buddha menikah dengan orang Hindu dan orang Hindu tersebut masuk ke kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya rukun. Akhirnya yang Hindu dibangunkan candi candi Prambanan. Makanya kalau sekarang kalian ribut 01 dan 02, hentikan. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta. Akhirnya Balaputra Dewa pulang ke Palembang bangun Sriwijaya, nggak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok pindah ke timur membangun Kadiri dan Doho jadi besar karena nggak ribut agama. Singasari menjadi besar menguasai 2/3 dunia. Majapahit mengukuhkan persaudaraan antar perbedaan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Maka jangan salahkan kalau Banser jaga gereja, itu sesungguhnya adalah warisan asli bangsa Indonesia. Yang di Bali yang jaga masjid pecalang, orang Hindu. Yang di New Zealand yang jaga masjid orang Nasrani. Dulu tidak ada yang jaga gereja karena gereja tidak terancam. Makanya sekarang banyak yang jaga gereja karena gereja terancam. Terancam apa? Oleh bom dan segala macam. Maka santri membuat film membawa tumpeng ke gereja. Itulah bentuk persaudaraan. Tapi ada yang tidak terima kalau ada santri bawa tumpeng ke gereja, karena mereka tidak biasa bawa tumpeng, tapi biasanya bawa molotov, bawa bom, ya ribut aja. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmatak. Wa dzakirna wa nasina jalal ikram biridaka ya Allah, bi syafati rasulika ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidana lil 'amali lil khair, al ibadil qamsul qiyamatul iman ya baina ummatina masyayikhina wal masyayikhil ma'adi Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi mafanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana lahum. Allahumma ja'al qabrahum ratamiradil jinan. Allahumma zil matam farajan min qubur Muhammadur Rasulullah. Bi aqil muslimin irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salli ala sayyidina